Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai konsep dasar supervisi pendidikan di MI atau SD. Nah, video kali ini yakni untuk memenuhi tugas mata kuliah supervisi pendidikan MI atau SD. Jadi, tonton sampai habis video kali ini ya. Nah, sebelum masuk ke materi selanjutnya yang akan membahas mengenai konsep dasar supervisi pendidikan MI atau SD, saya akan memperkenalkan kelompok saya, yakni saya sendiri yang bernama Ika Dwi Kurniawati, ada rekan saya Indah Muflihatin, ada rekan saya juga Muhammad Aryansa Al-Hakim, dan juga Nabila Zahranisa. Nah, yang pertama, kita akan membahas mengenai definisi supervisi atau bantuan profesional. Nah, supervisi dalam arti luasnya dan modernnya merupakan bentuk pelayanan, pembinaan, bimbingan, dan bantuan teknis profesional yang diberikan kepada guru dan juga tenaga kependidikan yang berlandaskan pendekatan yang humanistik. Proses ini menekankan kerjasama, saling menghargai, serta keterbukaan untuk mengembangkan kemampuan mengajar seorang guru, serta memecahkan masalah pembelajaran dan juga meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya yakni definisi supervisi dalam artian inspeksi atau pengawasan administratif. Yakni supervisi dalam artian yang sempit itu berfokus pada kegiatan pengauditan atau inspeksi yang cenderung bersifat administratif. Pendekatan konvensional ini kerap berkonotasi negatif karena dilaksanakan terutama untuk mengawasi, mengevaluasi kesesuaian prosedur dan juga mencari kesalahan atau kekurangan para pendidik maupun tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya. Pergeseran paradigma yang ada di Indonesia. Jadi selama ini supervisi itu sudah mengalami perubahan dari zaman ke zaman. Yang pada mulanya supervisi itu dianggap sebagai cara untuk mencari-cari kesalahan, tetapi demi waktu, supervisi kini sudah tidak lagi dianggap seperti itu, melainkan sebagai pembinaan yang diberikan kepada seorang guru. Nah, pada mulanya dimulai dari pembinaan individu dan pengambilan alih kontrol oleh otoritas negara dan agama. Nah, orientasi ini berpusat pada kepatuhan atas kehendak negara. Selanjutnya memasuki abad ke-17, di sini sudah terjadi tarik-menarik otoritas antara kepala sekolah internal dan supervisor dari luar sistem sekolah. Hingga akhirnya disepakati bahwasanya supervisor dari luar itu tetap bisa masuk ke dalam selama otoritas kepala sekolah itu masih diakui. Nah, kemudian memasuki abad ke-18, di sini unsur profesionalitas itu sudah mulai muncul, namun pendekatan yang digunakan masih dominan dan masih berupa inspeksi, yakni suatu langkah yang digunakan untuk mencari kesalahan tanpa adanya pembinaan lebih lanjut. Hingga akhirnya di abad ke-19, supervisi sudah berubah. Cakupan aspeknya sudah sangat luas, tidak hanya di akademik saja, tetapi juga di unsur administratif sekolah tersebut. Kontras pendekatan supervisi. Jadi antara paradigma lama dan paradigma baru itu pasti ada yang namanya sebuah perbedaan. Nah, perbedaan inilah yang sangat terlihat dan bisa dibandingkan antara paradigma lama dan paradigma baru.
Untuk yang paradigma lama, di sini supervisi itu masih bersifat otoratif, di mana identik dengan inspeksi mendadak dan penilaian sepihak dari atasan. Nah, supervisor bertindak sebagai pengawas yang berorientasi mencari kesalahan guru sehingga menciptakan suasana yang intimidasi, kepatuhan semu, dan kurang mendukung iklim kolaborasi yang ada di sekolah. Sedangkan paradigma baru itu lebih bersifat partisipasif, di mana guru akan ditempatkan atau guru bisa menempatkan esensi supervisi sebagai kemitraan yang strategis. Nah, pendekatannya itu sangat demokratis, di mana supervisor akan berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan memberdayakan. Guru akan diposisikan sebagai mitra sejajar untuk pengembangan profesional. Seperti yang sudah dijelaskan di kontras sebelumnya, bahwasanya ada perbedaan antara paradigma lama hingga berubah ke supervisi paradigma baru, di mana untuk karakteristiknya sendiri itu pasti juga sangat berbeda. Untuk yang paradigma baru, ada 3 karakteristik yang berbeda. Yang pertama, adanya pembinaan berkelanjutan. Nah, supervisi di paradigma baru itu tidak lagi sebagai evaluasi sesaat, melainkan sebuah proses pendampingan yang digunakan terus-menerus untuk meningkatkan kompetensi mengajar pendidik secara holistik. Nah, kemudian karakteristik yang kedua yakni kemitraan sejajar. Nah, di sini itu antara supervisi dan tenaga pendidik itu sudah tidak ada lagi yang namanya kekakuan. Yang ada hanyalah proses refleksi dan perbaikan kualitas pembelajaran yang kemudian didiskusikan secara terbuka dan humanistik. Nah, karakteristik yang ketiga adanya pemberdayaan guru. Sekarang, supervisi fokusnya adalah memfasilitasi guru agar mandiri dalam memecahkan suatu masalah pedagogis dan berinovasi ketika proses pembelajaran yang ada di kelas masing-masing. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait fungsi supervisi. Nah, fungsi supervisi sendiri itu ada 3, yaitu yang pertama ada fungsi koordinasi dalam supervisi pendidikan. Kemudian yang kedua ada fungsi kepemimpinan dalam supervisi pendidikan, dan yang terakhir ada fungsi evaluasi dalam supervisi pendidikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan terkait fungsi koordinasi dalam supervisi pendidikan. Nah, fungsi koordinasi supervisi sendiri itu bertujuan menyelaraskan seluruh sumber daya, program kerja, dan juga peran guru maupun tenaga kependidikan agar bergerak selaras menuju visi bersama tanpa berjalan secara parsial. Wujud nyatanya itu terlihat pada penataan jadwal, pemanfaatan sarana, dan sinkronisasi kurikulum, sekaligus menjembatani komunikasi transparan dengan orang tua serta masyarakat demi mewujudkan kegiatan belajar mengajar yang tertib, efektif, dan juga berkualitas. Nah, yang kedua ada fungsi kepemimpinan dalam supervisi pendidikan. Dimensi kepemimpinan supervisi itu menempatkan supervisor sebagai penggerak utama perubahan yang tidak sekedar mengawasi administrasi, melainkan bertindak sebagai motivator dan fasilitator melalui pendekatan demokratis, terbuka, dan juga humanis. Suasana kerja yang menghargai guru sebagai mitra mampu menumbuhkan motivasi intrinsik untuk keluar dari zona nyaman dan terus berinovasi dalam pembelajaran. Kepemimpinan yang efektif ini pada akhirnya memberdayakan potensi terbaik para pendidik agar semakin berdedikasi dan adaptif terhadap dinamika perkembangan dunia pendidikan. Nah, kemudian yang ketiga ada fungsi evaluasi dalam supervisi pendidikan. Nah, tahapan evaluasi supervisi pendidikan itu berfungsi sebagai instrumen objektif berbasis data empiris untuk menilai ketercapaian program dan efektivitas pembelajaran secara konstruktif, bukan sebagai wadah mencari kesalahan guru. Proses ini menjadi sarana refleksi diri dan dialog terbuka antara supervisor dan guru guna menyelaraskan perencanaan dengan realisasi kelas, yang hasilnya akan digunakan sebagai landasan perumusan program tindak lanjut seperti pelatihan dan juga pembinaan.
Nah, siklus evaluasi yang konsisten ini pada akhirnya menjamin peningkatan kualitas mutu pembelajaran yang berkelanjutan di sekolah. Pada slide ini saya akan membahas tentang batasan supervisi bagi guru kelas. Nah, supervisi bagi guru kelas itu bertujuan untuk melihat dan membantu meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Yang dilihat bukan hanya cara guru mengajar, tapi juga bagaimana guru itu membantu siswa memahami materi, menggunakan pengetahuan yang dipelajari dan melakukan refleksi. Selain itu, supervisi juga melihat perkembangan siswa dari 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Guru juga diharapkan dapat menciptakan kelas yang aktif, interaktif, dan mampu menyesuaikan pembelajaran dengan karakter setiap siswa. Jadi intinya itu supervisi bagi guru kelas itu dilakukan untuk membantu guru agar pembelajaran menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya adalah supervisi bagi guru mata pelajaran seperti PAI, PJOK, dan muatan lokal lainnya. Supervisi untuk guru mata pelajaran disesuaikan dengan bidang yang diajarkan. Contohnya pada guru PAI, supervisi lebih fokus pada penanaman keimanan, akhlak, dan pembiasaan ibadah. Nah, sedangkan pada guru PJOK, supervisi itu lebih fokus pada aktivitas gerak, kebugaran, keselamatan siswa, dan kesehatan. Sedangkan pada guru muatan lokal itu supervisi lebih fokus pada kreativitas guru dalam mengajarkan materi yang berkaitan dengan budaya dan kearifan lokal. Jadi setiap guru mata pelajaran memiliki fokus supervisi yang berbeda sesuai dengan bidangnya, tetapi tujuannya tetap sama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang konsep dasar supervisi pendidikan di MI atau SD. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.